Shalom. Mari kita masuk dalam panggilan beribadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita memuliakan Tuhan dalam ibadah di pagi hari ini. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kita di dalam ibadah saat ini datangnya dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dalam persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus beserta engkau. Amin. Dipersilahkan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selama hidup di dunia, orang beriman berada dalam dua kondisi yang beririsan. Keadaan sebagai manusia daging yang masih berjumpa dengan keinginan-keinginannya. Namun, juga keadaan sebagai manusia rohani yang sudah diselamatkan Tuhan. Kontradiksi antara keinginan daging dan keinginan roh ini menempatkan orang beriman dalam posisi untuk menentukan sikapnya. Inilah perjuangan iman yang sesungguhnya, yakni ketika orang beriman harus memilih kepada sisi mana ia mencondongkan hidupnya.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tentu di dalam keseharian kita masih ada dosa dan kesalahan yang terselip. Oleh karena itu, marilah kita datang kepada Tuhan dengan sepenuh diri kita, dengan sesadar-sadarnya kita mengakui setiap dosa dan kelemahan kita. Yesaya bab 59 ayatnya yang pertama sampai yang kedua menjadi dasar kita. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Marilah kita mengakui dosa di hadirat Tuhan yang Maha Kudus dalam litani. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan
yang akan dibacakan dari surat Galatia, babnya yang kelima, ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-18. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, kiranya kasih anugerah dan pengampunan Allah nyata atas kita di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam damai. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sabda Tuhan, oleh karena itu mari kita menyatukan diri kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Di dalam keseharian kami Tuhan, di dalam setiap tapak langkah kehidupan kami, Engkau adalah sumber cinta bagi kami. Cintamu senantiasa menggerakkan kami untuk terus melangkah, untuk terus menghadapi setiap dinamika yang ada. Cintamu senantiasa menguatkan kami untuk terus menghadapi apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kami. Dan dengan iman kami percaya bahwa cintamu yang akan memampukan kami melewati setiap tantangan yang ada. Sungguh kami berterima kasih Tuhan untuk setiap cinta kasih-Mu yang tiada pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Dan terlebih pada saat ini, cinta-Mu menyata di mana Engkau telah menggerakkan setiap kami dari rumah kami masing-masing menuju ke gereja-Mu di sini. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami sebentar lagi akan mendengar sabda-Mu. Kami percaya Roh-Mu yang kudus ada di dalam setiap hati kami, berkarya di dalam setiap pikiran kami, sehingga memampukan kami untuk mendengar dengan baik dan juga menjadi pelaku sabda yang benar. Oleh karena itu Tuhan, kami anak-anak-Mu sepenuhnya sudah siap. Kami sudah membuka sepenuh diri kami, oleh karena itu sapalah kami dengan cinta kasih-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kejadian 25, ayat 19 sampai dengan 34. Kejadian 25 ayat 19 sampai 34. Esau dan Yakub. Inilah riwayat keturunan Iskak, anak Abraham. Abraham memperanakkan Iskak. Dan Iskak berumur 40 tahun ketika Ribkah, anak Betuel, orang Aram dari Padang Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu,
diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Iskak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribkah istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Sungguh, suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Iskak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Iskak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribkah kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom." Tetapi kata Yakub, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungan kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Demikianlah sabda abadi Tuhan. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya hidup sukacita. Mazmur tanggapan. Marilah kita membaca Mazmur 119 ayat 105 sampai 112 secara berbalasan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya, untuk berpegang pada hukum-hukum yang adil. Aku sangat tertindas, ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu padaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Peringatan-peringatan-Mu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya,
sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Saat terakhir. Bacaan kedua diambil dari Roma 8 ayat 1 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum Taurat, hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikianlah sabda abadi Tuhan. Sabdamu semua berkata terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Bacaan Injil akan saya bacakan dari Injil Matius. Injil Matius babnya yang ke-13, ayatnya yang pertama sampai yang ke-9, kemudian dilanjutkan ayat yang ke-18 sampai yang ke-23. Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai 9, dilanjutkan ayat 18 sampai yang ke-23. Lembaga Kitab Indonesia memberikan judul perikop ini, perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri.
Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tanah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Damai sejahtera Tuhan ada pada kita semuanya. Ayat 9 saya ulangi lagi. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Mendengar itu proses yang gampang atau susah, Ibu Bapak? Majelis saja ada yang susah, ada yang gampang begitu. Susah atau gampang Bapak Ibu? Susah, mudah, jawaban yang sangat diplomatis. Jadi berada di tengah. Ya kadang susah, ya kadang mudah begitu. Tetapi kalau menurut hemat saya secara pribadi, mendengar itu adalah hal yang susah. Mendengar adalah hal yang sukar. Saya itu lahir dalam sebuah keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, dan 3 bersaudara. Saya itu anak yang ragil, anak yang terakhir. Nah, terus kemudian selisih saya dengan kakak saya itu 13 tahun, malah mungkin lebih, hampir 14 tahun. Jadi walaupun saya belum menikah, tetapi saya ada sedikitlah pengalaman dengan anak-anak kecil begitu. Karena keponakan saya sudah 5 begitu. Keponakan saya yang pertama itu sekarang kelas 1 SMK. Ada sebuah kisah menarik berkaitan dengan keponakan saya yang pertama ini. Ketika dia mau berangkat sekolah, kalau yang menjemput itu temannya, dia tuh mesti mepet-mepet bangunnya. Mamanya bilang, namanya Nando, "Do ayo, gek bangun, gek siap-siap, kasihan nanti temanmu kalau datang terus menunggu lama." "Iya, Ma." Ning iyanya itu ya cuma iya. Enggih tapi mboten kepanggih. Iya, enggih,
tapi ya masih males-malesan. Itu kalau mamanya bilang seperti itu, dia mendengarkannya, ya mendengar, tetapi responnya adalah iya, enggih, tapi tetap aja lambat begitu. Tetapi kalau yang menjemput atau dia malah berangkat duluan karena ia harus menjemput seseorang yang dikasihinya, mamahnya itu tanpa bilang, tanpa membangunkan sudah bangun sendiri anaknya ini. Begitu. Sudah mandi, sudah sarapan, dan semuanya selesai sebelum jam 6. Masuknya jam 7. Jam 6 itu udah siap. Lah kok sregepen do gitu? Tugas khusus begitu katanya. Itulah keponakan saya. Kalau ia mendengar dari mamanya, ayo gek siap-siap, mesake koncomu engko angger ngenteni suwe. Enggih tapi mboten kepanggih. Tetapi kalau dia ditelepon oleh orang yang dikasihinya, langsung sigrak, satset, dasdes begitu. Nah itu keponakan saya. Dari kisah ini, kita itu kalau mendengar, terus ada perubahan di dalam diri kita, pertama-tama apa? Siapa dulu yang berbicara? Kan seperti itu. Kalau yang berbicara itu, yang bersuara itu adalah orang yang kita kasihi, tanpa ada paksaan langsung tumbuh kesadaran. Begitu. Coba panjenengan tengok di dalam hubungan suami istri. Begitu ya, kalau suami atau istri ini berkata kepada pasangannya langsung satset, napa mboten? Wah langsung satset, dasus gitu ya Pak ya? Wah iya, karena apa? Yang bersuara itu adalah orang yang dikasihi. Ya, tapi kalau semisal yang bersuara itu adalah tetangga kiri atau kanan panjenengan, wah motornya anyar. Itu bagaimana responnya? Biasa saja, yang benar. Wong kok senengane rasan-rasan. Kan begitu. Tergantung. Berkaitan dengan mendengar itu pertama, tergantung siapa yang berbicara. Sosok ini kita hormati, kita hargai, kita cintai atau tidak. Kalau tidak ya tangeh lamun. Enggak mungkin kita ada perubahan sikap. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah, ini berkaitan juga dengan kisah saya, pelayanan itu mudah atau gampang toh Bapak Ibu? Nah ya, mudah atau gampang? Pelayanan itu. Mudah atau gampang? Mudah kan? Ya pelayanan itu mudah dan gampang. Karena kita memang dipanggil untuk melayani. Tetapi yang mudah dan yang gampang ini bukan berarti tanpa tantangan. Begitu. Nah, tantangan di dalam melayani salah satunya bagi saya adalah mendengar. Coba bayangkan saja, kalau di sini ada komisi pastoral begitu ya, atau nanti panjenengan nyuwun pirsa kepada Pak Warto, Pak Pendeta Suwarto. Pak Warto, Pak Pendeta, mendengar itu gampang atau enggak toh di dalam pelayanan? Saya yakin jawabannya pasti susah. Karena bayangkan saja, jemaat di Jebres ini ada berapa? Kurang lebih 600 ya. 600 sudah semua kategorial. Anak enggak usah dihitung, karena anak-anak kan masih penuh sukacita. Remaja sampai adioswa, kalau pengen cerita, paling mantep itu kan sama pendetanya. Nah bayangkan saja Pak Warto setiap hari mendengar 10 cerita saja, dan itu berkaitan dengan keluh kesah. Oh anakku nakali rai-ramiram, pasanganku kok enggak perhatian, aduh besok aku bagaimana caranya genepi angsuranku. Bayangkan, kalau itu didengarkan dengan penuh empati,
Pak Warto mencoba untuk memposisikan diri di orang tersebut, di jemaat tersebut, pasti lelah. Karena apa? Mendengar dengan penuh empati. Begitu. Kalau di dalam bahasa Inggris, kata mendengar itu Bapak Ibu, diterjemahkan di dalam dua artian. Yes, of course, yes. Hearing and listening. Nah, kalau hearing itu hanya mendengar tetapi tidak sengaja. Maksudnya adalah saya mendengar, tetapi itu memang tidak saya sengajakan untuk saya mendengar. Nah, seperti misalnya ini saya tidak sengaja mendengar ada suara anak kecil, ada suara yang batuk, begitu. Itu saya tidak sengaja mendengar. Itu hearing. Tetapi kalau listening, itu adalah saya dengan sadar, saya dengan sengaja, saya dengan penuh perhatian mendengarkan khotbah. Beda. Yang satu tanpa disengaja, tanpa kesadaran, yang satu ini disengaja dan dengan kesadaran. Dan itu tidak mudah. Itulah Ibu Bapak, Saudari dan Saudara yang terkasih, berkaitan dengan tema khotbah kita, mendengarkan firman supaya hidup menjadi berkat. Mendengarkan firman supaya hidup menjadi berkat. Dan sekali lagi, kalau kita mendengarkan, itu pertama-tama mari kita hayati siapa yang berbicara. Tentu saja kalau berhubungan dengan mendengarkan firman, itu adalah firman dari Tuhan. Kalau panjenengan semuanya mencintai Tuhan, menghormati Tuhan, tentu panjenengan seperti ponaan saya tadi. Satset, dasdes. Kalau mencintai dan menghormati Tuhan. Kedua, berempati. Mendengar itu bukan hanya masuk telinga kanan, terus kemudian ya syukur keluar telinga kiri itu masih ada proses pemikiran. Masuk telinga kanan, mental keluar lagi dari telinga kanan. Nah itu, mendengar itu harus menggunakan empati. Yakni kita memposisikan diri kita kepada siapa yang berbicara. Agar di situ terjadi kita itu merasakan ada proses afektif, ada proses perasaan, oh ternyata orang yang berbicara ini memiliki sebuah dinamika. Dan yang ketiga, mendengar itu harus dengan sadar, dengan sengaja. Aku ingin mendengarkan firman, aku ingin mendengarkan apa yang menjadi sabda Tuhan, dengan sengaja dan dengan kesadaran penuh. Niscaya, pasti kalau tiga hal ini panjenengan lakukan, pasti akan mengubah hidup panjenengan. Dan kalau sesuai tema, hidup panjenengan akan menjadi berkat. Dan kalau dihubungkan dengan bacaan Injil Matius, inilah gambaran sebagai tanah yang subur. Di mana kita telah mengolah diri kita, di mana kita telah menggemburkan tanah, agar firman Tuhan, benih itu yang jatuh, itu tepat di tanah yang subur. Mendengarkan dengan cinta, mendengarkan dengan empati, mendengarkan dengan sadar, akan membuat kita, diri saya dan panjenengan menjadi tanah yang subur. Nah pertanyaannya adalah, ini ada beberapa jenis tanah. Dari sekian banyak ini, berapa yang merasa diri sudah menjadi tanah yang subur? Angkat tangan. Tepat. Sebenarnya diri kita ini adalah gambaran dari jenis-jenis tanah ini. Ada kalanya kita subur. Ada kalanya kita menjadi tanah yang berbatu.
Ada kalanya kita ini tanah di tepi jalan. Ada kalanya kita tanah yang tumbuh bersama dengan semak berduri. Nah, mari kita siapkan diri kita, sepenuh diri kita sebagai tanah yang subur. Apa maksudnya? Kalau kita itu tanah yang berbatu. Tanah yang berbatu adalah semacam euforia. Jadi sangat senang. Ketika mendengarkan nama Tuhan, puji Tuhan, haleluya, hatiku disentuh. Tetapi kalau sudah keluar dari pintu gereja, ya saya akan kembali ke kehidupan saya. Dah haleluya dan puji Tuhannya di dalam gereja, tetapi di luar gereja tetap halelupa. Nah, itu yang sering kali terjadi. Jatuh di semak. Ah, ini menarik juga. Kita percaya Tuhan itu ada. Firman-Nya senantiasa menguatkan kita. Kita percaya. Tetapi ketika kita dihimpit oleh kekhawatiran, ketakutan, iman kita menjadi layu. Seringkali kita mengalami hal serupa. Seringkali saya dan panjenengan ada di dalam posisi ini. Ketika kita dalam kondisi baik-baik saja percaya. Tetapi ketika dihadapkan oleh masalah yang pelik, tentu saja kemudian kita nyaris kehilangan iman pengharapan. Itulah yang perlu kita renungkan. Itulah yang perlu kita rasakan. Dan yang penting juga adalah di mana jatuh di pinggir jalan. Belum sempat tumbuh, tetapi sudah mati karena dimakan burung atau terinjak oleh orang. Itu adalah menggambarkan ketika saya dan panjenengan memiliki hati yang keras, hati yang kaku seperti batu, hati yang tidak mau menerima firman Tuhan. Hati yang penuh dengan keegoisan, keakuan. Dan ini pun juga sering terjadi. Nah, monggo Bapak Ibu dan juga saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kita diingatkan agar kita menjadi tanah yang subur, tanah yang gembur, tanah yang bisa menghasilkan pertumbuhan dan bahkan bisa berbuah atau menjadi berkat. Bagaimana caranya? 3 hal tadi. Ingat, yang berbicara ini, yang panjenengan dengarkan ini adalah firman Tuhan. Tentu Tuhan yang panjenengan cintai, Tuhan yang panjenengan hormati, itu harus didengarkan. Ingat, harus mendengarkan dengan empati. Mendengarkan dengan empati adalah mendengarkan dengan sepenuh diri. Bukan hanya masuk terus kemudian keluar. Ingat, mendengar itu harus penuh dengan kesadaran. Harus kita, kalau bahasa Jawanya itu, kita raos-raosaken. Harus tenan, beneran harus kita rasakan. Agar firman itu bersemayam di hati, bertumbuh, merekah, terus kemudian berbuah. Itulah yang menjadi panggilan untuk saya dan panjenengan semua. Selamat mengolah diri menjadi tanah yang gembur. Selamat mengolah diri menjadi tanah yang subur. Niscaya kita semua akan bertumbuh, merekah, dan berbuah berkat bagi diri dan sesama kita. Siap Bapak Ibu? Tuhan memberkati komitmen panjenengan. Amin. Saat teduh untuk kita.
Amin. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu mengikutiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu, arahkan tiap langkahku, ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Ya Bapa, atas kasih-Mu yang selalu menaungiku, ku naikkan terima kasih-Ku kepadamu. Kita satukan hati kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Engkau terlebih dahulu mengasihi kami, Engkau terlebih dahulu mencintai kami, dan kini Tuhan, kami anak-anak-Mu ingin menyatakan cinta kami, ingin menyatakan kasih-Mu di dalam keseharian kami. Dengan cara kami ingin mendengar apa yang menjadi sabda-Mu di dalam kehidupan kami. Kami ingin mendengarkan-Mu karena kami mencintai-Mu. Kami ingin mendengarkan-Mu karena kami berempati. Betapa besar kasih-Mu kepada kami. Dan kami ingin mendengarkan-Mu, perkataan-perkataan-Mu dengan sesadar-sadarnya. Karena hanya dengan demikianlah Tuhan, kami dapat menjadi tanah yang subur. Kami dapat mengolah diri kami menjadi tanah yang gembur. Dan sabda-Mu akan menjadi biji yang bertumbuh, merekah dan berbuah. Berkatilah kami Tuhan, mampukanlah kami, agar kami dapat memproses diri kami menjadi tanah yang subur. Tuhan, firman-Mu begitu mengingatkan kepada kami, dan kami mengucap syukur akan itu. Di tengah-tengah rasa syukur kami tidak lupa ingin berdoa untuk saudari-saudara kami yang pada saat ini sedang disapa oleh peristiwa alam. Mereka pada saat ini dalam tangis, dalam ketakutan. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kedukaan mereka. Kuatkanlah mereka, hiburlah mereka. Dan tentu kami memohon, kiranya Engkau juga menggerakkan hati setiap dari kami, sehingga kami dapat memberikan bentuk cinta kasih nyata kami kepada saudari-saudara kami yang sedang tersapa oleh peristiwa alam. Baik itu tanah longsor, baik itu banjir, ataupun peristiwa alam yang lain. Tuhan, mampukanlah kami.
Dan kami juga ingin berdoa untuk bangsa kami, Indonesia, yang mana pada saat ini sedang dalam persiapan untuk pesta pemilihan umum. Yang sering terjadi adalah kami begitu mudah terkotak-kotak, yang sering kali terjadi adalah kami mudah diadu dengan sesama kami. Oleh karena itu Tuhan, berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan, agar kami sebagai pemerintah ataupun kami sebagai masyarakat dapat merayakan pesta demokrasi ini dengan sewajarnya, merayakan dengan sebagaimana yang seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah Tuhan pesta demokrasi ini, berkatilah setiap prosesnya. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga ingin berdoa untuk gereja-Mu di sini, GKJ Jebres. Berkatilah setiap yang terlibat, kami sebagai jemaat, kami sebagai pengurus kelompok, kami sebagai komisi-komisi, tenaga gereja dan juga majelis, pendeta, diaken, dan juga penatua. Berkatilah kami, mampukanlah kami saling mendengarkan satu dengan yang lain, sehingga kami dapat berbagi kepedulian. Mampukanlah kami saling mendengar satu dengan yang lain, agar kami dapat berbagi cinta kasih, agar shalom-Mu nyata di tengah-tengah persekutuan gereja ini. Berkatilah Tuhan setiap yang terlibat di dalam pelayanan. Mampukanlah gereja ini menjadi rumah yang ramah untuk setiap kami. Kami serahkan GKJ Jebres ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami rindu menghaturkan secara pribadi apa yang menjadi isi hati kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon Engkau berkenan mendengarkan seru jujur dari setiap hati kami. Jemaat dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi. Inilah seru jujur dari setiap hati pribadi kami Tuhan, berkenaan dengan ketakutan kami pun juga rasa syukur kami. Kami naikkan doa syafaat ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita telah diberi kesempatan untuk mengucapkan rasa syukur melalui persembahan yang kita masukkan dalam kotak di awal ibadah. Mohon kita senantiasa mengingat sabda Tuhan dalam mengucap syukur yang kita ambil dari Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita menyatakan ucap syukur dengan menyanyikan Kidung Jemaat 337, bait 1 dan 3. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah persembahan ini kami sama kepada Tuhan kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami pada pagi yang indah ini datang ke hadapan-Mu mengucapkan puji dan syukur kami atas penyertaan Tuhan. Pada pagi ini kami bisa berkumpul beribadah di pagi ini. Ya Tuhan, kami ucap syukur atas firman-Mu yang diberikan pada kami, yang diantarkan oleh Bapak Pendeta Yudhistira. Apa yang memalukan kami untuk bertumbuh untuk firman kami, dan firman-Mu yang kami berikan untuk kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, pada saat ini kami diberi waktu untuk mengumpulkan persembahan di awal ibadah ini. Ya Tuhan, persembahan perpuluhan, persembahan dan lain-lain yang Engkau kuduskan berguna untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk tugas pelayanan kami di GKJ Jabres. Ya Tuhan, tak lupa kami berdoa untuk saudara kami yang Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini. Engkau beri hikmat, kebijaksanaan dan takut rasa untuk Tuhan. Ya Tuhan, kami sebentar lagi hendak undur dari tempat ini untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan pimpin perjalanan kami satu persatu hingga sampai rumah penuh keselamatan atas tuntunan Tuhan. Ya Tuhan, doa yang jauh sempurna ini yang kami pinta di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kami undang untuk bangkit berdiri.
cuma berlalu. Bila kurang pasrah diri, dalam doa padanya. Jika oleh percobaan, kacau balau hidupku, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, marilah kita cegarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, lanjutkanlah ibadah ini di dalam ibadah keseharianmu, baik di dalam rumah tanggamu, pekerjaanmu, sekolahmu, dan juga persekutuanmu. Dan senantiasa arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Diberi damai surgawi, asal imanku teguh, suka